tandanya? Kemudian kognitif, anak tuh ingin tahunya tinggi. Itu juga menunjukkan anak itu kecerdasannya di atas rata-rata. Jadi yang ingin tahu ini apa, itu apa, selalu bertanya, itu tanda-tanda anak cerdas. Optimalisasi untuk mengejar berat dan panjang, pertumbuhan dan perkembangan anak paling krusial tuh namanya Anak dirasa susah menangkap pelajaran atau susah fokus belajar. Gimana nih tanggapannya, Dok? Sebagai orang tua, pasti Bunda sering banget berpikir, anakku udah cukup cerdas belum ya? Dan apakah aku sudah memberikan stimulasi yang optimal untuk anakku? Nah, pas banget hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting, yaitu tentang kecerdasan anak dari mulai definisi sampai cara optimalisasinya. Nah, kita nggak sendiri, kali ini kita akan ngobrol bareng seorang dokter anak yang luar biasa, yang nggak cuma paham secara teori aja, tapi sudah punya pengalaman nyata membersamai orang tua dan anak-anak. Bersama saya di sini sudah ada Dr. Kurnia Febriana, spesialis anak, magister sains. Beliau adalah seorang dokter anak yang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun. Langsung aja kita sapa. Halo Dr. Kurnia, selamat pagi. Apa kabar, Dokter? Selamat pagi, kabar baik Mbak. Oke, Dokter, hari ini kita akan ngobrolin satu topik yang cukup bikin orang tua deg-degan selain urusan berat badan, yaitu urusan kecerdasan. Nah, kayaknya nih Dok, orang tua sekarang ini udah semakin aware sama kecerdasan anak. Karena kalau kita lihat banyak orang tua yang udah mulai masukin anaknya ke preschool, sudah ngasih kursus-kursus supaya mereka berprestasi di sekolah. Nah, sebenarnya Dok, selain dari nilai-nilai akademis, kalau kita mau bahas tentang definisi secara mendasar, apa sih definisi dari kecerdasan terutama pada anak-anak di usia 1-12 tahun? Ya, jadi cerdas itu artinya kemampuan anak itu di atas rata-rata anak yang normal. Tidak hanya secara kognitif, tapi juga emosional, kemudian motorik, bahasa, itu di atas rata-rata yang seharusnya itu dikatakan cerdas. Oke, berarti kalau selama ini kan banyak orang tua itu memang fokusnya sama pinternya aja, Betul. kemampuan matematikanya Ya. gitu ya, bahasa. Tapi sebenarnya emosinya juga itu termasuk dalam kecerdasan. Betul. Nah, orang tua seringkali penasaran gimana sih cara kita mengukur kecerdasan anak, tanda-tandanya anak yang sudah cukup nih kemampuan kognitifnya, yang lebih dan yang kurang itu seperti apa, Dok? Jadi kalau kita menilai anak cerdas pada anak-anak terutama di bawah 5 tahun itu ada tes yang namanya tes Denver. Kita bisa menilai kemampuan anak itu sesuai milestone atau tidak, di mana perkembangan anak tidak hanya kognitif, ada motorik kasar, motorik halus, personal sosial dan bahasa yang seharusnya misalnya nih umur 1 tahun anaknya harus bisa bicara 1 kata nih mama, ternyata dia sudah bisa bicara 5 kata, berarti dia di atas target. Itu sudah termasuk bahwa menunjukkan ada kemampuan kecerdasan yang di atas rata-rata. Oke, tapi misalkan kalau di awal banget nih Dok, di umur-umur yang masih 1-5 tahun, dari aspek-aspek itu apa sih yang paling bisa kelihatan oleh orang tua? Nah, yang menentukan kecerdasan anak itu adalah bahasa. Jadi kan kadang-kadang orang berpikir bahwa anakku sudah jalan berarti pinter. Bukan, yang menentukan kecerdasan adalah bahasa. Ketika kita menemukan anak itu bicaranya di atas target rata-rata, paling tidak dia IQ-nya pasti normal atau di atas rata-rata. Contoh nih, di anak 2 tahun sudah bisa bicara lancar, bernyanyi, itu standar. Tapi ternyata dia sudah bisa membaca. Berarti dia cerdas. Lebih dari rata-rata Iya, yang betul. biasanya. Oke, berarti buat orang tua yang pertama kali dilihat itu adalah kemampuan berbahasa. Betul. Oke, selain dari bahasa, kalau misalkan udah oke nih bahasanya, itu apalagi Dok kira-kira tanda-tandanya? Kemudian kognitif, anak tuh ingin tahunya tinggi. Itu juga menunjukkan anak itu kecerdasannya di atas rata-rata.
Jadi yang ingin tahu ini apa, itu apa, selalu bertanya, itu tanda-tanda anak cerdas. Tidak hanya nilai matematika ya. Kalau matematika kan kita melihatnya ketika anak sudah di atas 3 tahun, mulai mengenal angka. Tapi kalau di bawah 3 tahun rasa ingin tahu yang tinggi sudah menunjukkan dia punya kecerdasan di atas rata-rata. Oke, berarti curiosity itu tanda yang penting tentang Iya, kecerdasan betul. ya. Karena kadang banyak orang tua anaknya nanya terus tuh Iya, malah risih, malah kayak risih. padahal itu ternyata satu tanda kecerdasan bagi anak. Betul, tanda-tanda Oke. awal, oh anak ini ternyata memang cerdas. Tapi Karena kan orang tua kadang menjawabnya capek ya. betul. Harusnya kita jelas tahu. Bahkan ketika kita curiga, wah anak ini kayaknya di atas rata-rata, akan lebih baik itu bisa dites. Tes Oke. IQ dan tes EQ itu bisa dilakukan pada anak. Sejak kecil, Dok. Di atas 18 bulan itu bisa. Jadi bisa Oke. konsultasi ke psikolog klinis anak, bisa itu dites. Jadi tahu, karena begitu kita mendapati anak kita kecerdasannya di atas rata-rata, nanti treatmentnya akan berbeda. Artinya mungkin Oke. sekolahnya. Kalau misalkan anaknya sudah masuk sekolah nih, Dok, apakah memang nilai rapot itu bisa menggambarkan kecerdasan anak? Kalau menggambarkan kecerdasan secara IQ bisa, tetapi tidak selalu IQ tinggi, EQ-nya juga tinggi. Oke. Kecerdasan emosi, kecerdasan bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan, itu tidak sama. Nah, justru itu kalau memang anak itu kita curiga memang dia cerdas, dalam artian kok pintar sekali, yang saya bilang tadi sudah bisa membaca, IQ itu akan bisa turun ketika stimulasinya tidak tepat. Oke, berarti harus terus-terusan juga ada stimulasi. Betul kan, tidak hanya genetik ya, tetapi stimulasi. Jadi ketika kita tahu, oh anak kita nih pinter nih, di atas rata-rata nih kayaknya nih dok, harus gimana? Nah itu justru kita arahkan nanti di tes IQ. Apa yang harus dilakukan? Misalnya stimulasinya harus lebih cepat dibandingkan usianya, sekolahnya, tapi tidak dipaksa ya, tapi didampingi. Ngomongin tadi soal genetik, sering banget denger dok, kalau misalkan ada anak pinter nih, terus katanya, oh kalau pinter itu nurun dari ibunya, katanya gitu. Nah, ngomongin itu bener nggak sih dok, kalau misalkan kecerdasan anak itu nurun dari ibunya, dan seberapa besar peran genetik dalam menentukan kecerdasan anak? Ya, jadi kalau dalam salah satu jurnal itu dikatakan bahwa turunan dari kecerdasan itu dari ibu karena dia punya gen XX, beda dengan laki-laki gen XY. Tetapi tetap yang namanya genetik ayah dan ibu itu tergantung dari pola asuh, pendidikan orang tua, bagaimana anak nanti mengikuti pendidikan dari orang tuanya. Kalau genetik secara teori 50%. Tapi kalau tidak didukung dengan pola asuh yang tepat, maka ya akan hilang seperti yang saya bilang tadi IQ-nya tinggi, pintar sekali, ternyata pada perjalanannya kok menjadi sama dengan anak yang standar. Kan harapannya kalau sudah cerdas, seterusnya cerdas terus ya. Oke, berarti genetik ini punya peran. Betul. Tapi akan hilang juga kalau tanpa iya adanya stimulasi, nutrisi, pola asuh yang tepat. Oke, kan anak itu kan pasti pertama kali lingkungannya adalah orang tua. Betul. Berarti peran orang tua ini seberapa krusial sih dalam membentuk kecerdasan anak, terutama di usia-usia awal kan mereka nggak sama siapa-siapa kecuali sama orang tuanya. Betul. Nah, orang tua itu sangat penting untuk melakukan stimulasi sejak dini di rumah. Paling mudah adalah dengan yang namanya floor time, bermain bersama anak 20 menit itu sangat penting. Jadi tanpa HP, tanpa gadget, orang tua benar-benar fokus hanya bermain, itu bisa menstimulasi kecerdasan sejak awal. Contoh dari umur 4 bulan anaknya udah bisa tengkurap, kita bermain bersama. Kemudian bacakan buku cerita dari yang sederhana-sederhana. Lalu semakin bertambah usia ya stimulasinya pasti orang tua sangat berperan. Makanya kan kadang-kadang ada anak yang umur 4 tahun udah bisa juara A, B, C, dari tidak hanya musik tapi juga olahraga, kan tergantung orang tuanya punya keinginan untuk menaikkan kepintaran anaknya atau enggak. Jadi sangat penting stimulasi dari orang tua. 20 menit aja ya dok? 20 Cukup. menit secara teori. Kalau mau lebih boleh, tapi 20 tanpa menit. distraksi. Iya, tanpa betul. distraksi apa segala macam. Betul. Nah,
Kalau untuk orang tua di rumah, bagi ayah dan ibu, stimulasi apa sih yang kira-kira khusus untuk spesifik kecerdasan yang bisa membantu meningkatkan atau mengoptimalkan kecerdasan? Tergantung usianya ya. Contohnya Oke, misalnya di misalnya umur 2 tahun nih, mulai bermain puzzle. Itu sangat penting. puzzle, oke. Ya, puzzle-nya kita kasih kesempatan anak mengerjakan. Kan kadang kita jengkel nggak jadi-jadi. Ya 20 menit itu cukup. Tapi kan tidak setiap orang tua mampu loh. Kadang udah jengkel duluan. Nah, itu yang harus dilatih. Itu contoh bermain puzzle. Kemudian apalagi contohnya membuat gambar. Kemudian mulai bertanya. Bertanya itu gini, saling bercerita, Dek kalau lapar ngapain? Bisa nggak anaknya Oke. jawab? Itu kan sebenarnya suatu komunikasi yang sederhana. Tapi kalau orang tua tidak tahu kapan harus menstimulasi yang tepat, juga sulit. Makanya itu sangat penting. Kan sekarang era digitalisasi ya, orang tua bisa googling, bisa konsul ke dokter anak atau konsul ke psikolog. Jadi tahu stimulasi apa yang tepat sesuai usia. Oke, berarti yang penting untuk orang tua adalah interaksi juga ya Betul. sama anak, ngajak ngobrol meskipun itu obrolan-obrolan sederhana, Iya. cuma nanya makan segala macam. Dan yang kedua, membiarkan anak untuk bisa bermain, Betul. dan harus sabar, jangan dulu dibantu gitu ya dok ya, Betul. biarkan anak solving problemnya sendiri dulu. Oke, terus kemudian selain genetik nih, asupan anak itu berpengaruh nggak sih dok untuk perkembangan kognitifnya? Betul, itu sangat pengaruh ya. Karena dengan nutrisi yang baik, otomatis pertumbuhannya anak baik. Kalau pertumbuhan baik, perkembangan juga pasti baik. Aspek anak itu ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu yang sering dilihat orang tua, berat badan, panjang badan, lingkar kepala. Kalau itu normal, perkembangan juga pasti normal. Nah, nutrisi yang baik yang harus mengandung apa? Protein, karbohidrat, lemak. Itu yang makronutrien. Mikronutrien juga penting, vitamin, kemudian seperti asam folat, AADHA. Bahkan yang terbaru kan juga banyak ya, yang herbal-herbal itu juga bisa digunakan. Oke, berarti sebelum kita bisa mengoptimalkan perkembangan, kita harus memastikan dulu gizinya anak ini sudah terpenuhi dengan baik, asupannya semua udah, karena kalau enggak bisa Mempengaruhi mempengaruhi perkembangan. gitu Karena ya. pertumbuhan dan pengembangan itu kan saling berkaitan ya. berkaitan. Jadi supaya perkembangan anak itu optimal, pertumbuhannya juga harus didukung. Kalau dengan berat badan itu juga ada hubungannya nggak dok? Misalkan Iya. berat badannya kurang, jadi berpengaruh ke bicaranya atau jalannya gitu. Ya kalau berat badan secara umum tergantung hanya berat badan saja atau yang lain. Kan kalau berat badan kurang kan berarti dia gizi kurang. Beda kalau misalnya yang mengomongkan berat badan kurang nih, kurangnya berapa nih? Apakah dia masuknya dalam gizi buruk atau stunting? Nah, Oke. itu beda lagi. Tetapi memang harapannya dengan berat badan baik, ketika membentuk massa otot, otomatis massa tulang juga baik, pasti normal tingginya. Lingkar kepala normal, berarti perkembangan otaknya harusnya bagus. Oke, ya, karena mengukur otak juga dari volume kepala ya dok Iya, ya. salah Oke. satu Salah indikatornya satu ya. indikatornya. Ngomongin soal makanan dokter, apa sih superfood atau makanan-makanan yang kandungannya itu sangat-sangat kaya dan penting untuk menunjang kecerdasan anak? Nah, salah satu yang mengandung asam amino. Itu sangat penting ya. Berarti jenis-jenis protein seperti ikan gitu-gitu Iya, ya dok? betul. Ikan, kemudian bisa juga dari telur. Bisa juga yang herbal tuh salah satunya itu bisa rumput laut. Itu juga bisa digunakan. Terus selain makro dan mikronutrien yang umum, pandangan dokter terhadap penambahan suplemen dan vitamin itu sebetulnya penting nggak sih dok? Ya, memang kalau dari beberapa jurnal mengatakan ada yang bisa membantu meningkatkan nafsu makan. Tetapi tidak semua ya, karena nafsu makan kan tidak hanya sekedar dari vitamin, tapi vitamin itu penting jika secara suplementasi makan kurang. Kan nggak semua anak maamnya gampang ya. Betul. Jadi boleh nggak? Ya boleh dikasih vitamin. Kayak yang penting semua kebutuhannya terpenuhi gitu Iya. ya. Karena kan ada anak yang kadang telur nih dia nggak suka kuningnya, atau kadang juga ada anak yang belum bisa makan ikan, makan daging karena giginya belum tumbuh gitu kan. Berarti nanti juga berbahaya ke tubuhnya ya kalau misalkan sampai tidak
mau makan makanan tertentu gitu. Nah itu bisa dibantu dengan suplementasi seperti vitamin atau suplemen lainnya. Iya begitu ya, betul, Dok? itu bisa ditambahkan. Oke. Kalau asam amino dan protein itu gimana sih, Dok, perannya dalam membentuk kecerdasan? Kan dia bisa membantu mielinisasi dari neuron saraf. Jadi saraf-sarafnya juga lebih bagus, otomatis cara berpikirnya lebih cepat. Nah itu yang sebaiknya bisa menjadi alternatif bila anaknya tuh susah makan. Oke. Artinya kita nggak tahu nih berapa nih yang masuk nih, kalorinya cukup atau enggak Betul. nih. Nah itu boleh dikasih. Kadang orang tua juga bingung ya, Dok. Kalau misalkan anak itu sehari itu sebenarnya udah terpenuhi belum ya proteinnya, atau misalkan sayurnya udah terpenuhi belum ya, berarti itu bisa dibantu lewat vitamin-vitamin itu Betul. tadi. Dan memang ada penelitian yang terbaru mengatakan 2 telur per hari dan 200 mili susu bisa membantu mencegah stunting. Cukup 2 telur per Iya, hari. 2 butir telur ayam ya, bukan telur puyuh ya. Telur puyuh soalnya kecil Iya, sekali. betul. Berarti telur salah satu superfood yang bisa Iya. ini ya, itu kan Karena termasuk mudah ya. didapat, murah, betul. Dibandingkan kalau ikan gimana, Dok? Ikan kembung itu juga cukup bagus, tapi kan tidak semua anak doyan ya, kadang amis. Betul. Jadi paling mudah telur telur lagi nanti kita dadar, kita rebus. Oke. Kemudian kalau misalkan anak-anak yang kekurangan gizi, itu kan berat badannya nanti kurang. Lama kelamaan juga kemudian dia tingginya kurang. Nah, kekurangan gizi yang berkepanjangan ini sebenarnya punya pengaruh dengan kecerdasan anak atau enggak, Dok? Iya, kalau berat badannya tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut itu sudah masuk hati-hati yang namanya weight faltering atau gagal tumbuh. Kalau dibiarkan terus gimana? Kalau beratnya nggak naik, otomatis biasanya tingginya juga akan nggak naik. Kan saling mempengaruhi ya. Untuk mendapatkan tinggi badan yang normal dia perlu waktu. Beda dengan berat lebih mudah naiknya. Makan banyak berat naik, makan banyak tinggi naik belum tentu. Nah, jadi otomatis kalau berat badan kurang, tinggi badan kurang, dia resiko yang namanya stunting. Itu kronis ya. Kalau kronis lama-lama ketika tubuh tidak bisa mendapatkan makanan untuk nutrisinya diri sendiri, untuk berkembang juga sulit. Kan ketika berkembang kan anak butuh tenaga. Nah, itu yang harus menjadi concern orang tua. Misalnya ada keterlambatan perkembangan, cek dulu, benar nggak ya pertumbuhannya udah dioptimalkan belum ya? Karena kadang sering nih orang tua misalkan anaknya agak kurang berat badannya tapi ngayem-ngayemi diri sendiri, Dok, nanti juga gemuk sendiri pada waktunya. Padahal kalau untuk anak-anak berat badan ini juga jadi salah satu indikator pertumbuhan dan perkembangan mereka ya, Dok. Kalau misalkan anak yang sudah terlanjur misalkan berat badannya kurang atau kemudian tingginya kurang, itu masih bisa dikejar kah, Dok? Optimalisasi untuk mengejar berat dan panjang, pertumbuhan dan perkembangan anak paling krusial tuh di namanya 1000 hari pertama kehidupan ya, sampai umur 2 tahun. Jadi kalau tahu nih anakku kok beratnya kurang ya, pokoknya sebelum 2 tahun kejar. Gak ke dokter anak gak apa-apa, ke vaskes pertama. Konsultasi, saya harus gimana? Jangan-jangan ada silent disease, penyakit yang gak kelihatan yang membuat anak sulit naik berat badan. Karena yang dikhawatirkan ketika BB gak naik, perkembangannya hati-hati. Meskipun tidak semua ya, banyak juga yang beratnya kurang, perkembangan juga bagus juga banyak. Tapi kan kita maunya menyarankan optimalisasi semuanya. Nah, misalkan ada anak yang memang dia berat badan dan tinggi badannya kurang sampai stunting. Apa sih tanda yang bisa kita lihat kalau misalkan itu tuh sudah mempengaruhi ke perkembangan kognitifnya? Gitu, kalau stunting cirinya. kan biasanya ada keterlambatan perkembangan ya. Artinya yang keterlambatan perkembangan itu tidak sesuai dengan usianya. Paling gampang dari kelihatan tuh bicara yang saya bilang tadi ya. Harusnya contoh setahun udah bisa mama, papa, 1 aja. Kok belum? Ya bolehlah ditunggu sampai 14, batasnya sampai 14. 14 nggak muncul. Banyak kan orang tua menunggu. Tunggulah sampai 20 nggak muncul. Nah, itu yang warning. Hati-hati. Tapi tidak hanya satu aspek, biasanya aspek yang lain ikut terpengaruh. Belum jalan pada lebih dari usia yang seharusnya. Nah, itu yang menjadi warning.
Berarti ketika udah ada red flag berarti ya itu ya. Itu harus orang tua harus segera bawa Untuk dicek. untuk dicek. Itu bisa ke dokter anak. Iya, ke maupun vaskes pertama juga nggak apa-apa. Dokter umum kan bisa screening ya. Denver kan bisa dilakukan dokter umum juga. Secara umum apakah milestone-nya terlambat? Kalau terlambat berarti mereka rujuk. Nah, sebetulnya kalau dari pengalaman dokter sebagai dokter anak, selama ini kira-kira ada keluhan yang tren nggak sih dok tentang masalah kecerdasan ini? Yang saat ini banyak itu keterlambatan bicara. Itu cukup banyak. Apakah trennya naik dari dari dokter dulu gitu misalkan praktek terus sekarang? Tapi memang banyak makin ya, banyak. banyak. Karena penyebabnya juga banyak ya. Tidak hanya sekedar kurang gizi atau misalnya kurang stimulasi, tapi gadget. Ya bagaimanapun juga kan era sekarang gadget. Jadi ketika kita merasa anak kita udah sesuai belum perkembangannya, pinter nggak sih, itu perlu dites. Oke. Berarti sekarang yang lagi cukup banyak keluhannya adalah tentang speech delay karena mungkin juga indikator kecerdasan pertama kali bicara ya. Jadi ketika ada masalah adalah bicara. Yang pertama kali kelihatan bicara. Kalau selama ini dok kira-kira yang menyebabkan speech delay itu terjadi yang paling banyak? Paling sering kurang stimulasi ya. Sebetulnya speech delay itu banyak ya. Artinya tidak hanya terlambat bicara berarti anakku kurang stimulasi. Enggak, karena speech delay juga ada yang namanya familial speech delay. Familial speech delay itu orang tuanya dulu kakaknya telat, anaknya juga, adiknya juga bisa telat. Itu namanya familial speech delay. Jadi ketika menemui speech delay, lihat dulu delaynya sampai mana, penyebabnya apa. Jangan-jangan memang organik, contohnya lingkar kepala kecil. Jadi banyak sih, orang kan taunya cuma karena gadget ya, sebenarnya enggak. Jadi ya harus lebih dicari, digali. Oke, kalau speech delay ini berarti orang atau anak bisa dikatakan speech delay itu gimana dok? Kalau terlambat tidak sesuai dengan usia milestone yang seharusnya. Oke. Paling mudah kita melihat dari usia 6 bulan, 4 bulan kuing, 6 bulan babbling. Kuing tuh AO, babbling tuh mama, tata. Setahun itu 1 kata, 15 bulan 3 kata, 18 bulan 6 kata, 20 bulan kombinasi kata, 24 itu sudah mulai bicara sebagian dimengerti. Muncul nggak itu sesuai? Kalau enggak, ya orang tua harusnya mulai khawatir ya. Berarti misalkan sejak 6 bulan nih belum ada kuing-kuing itu tadi, apakah itu langsung bisa Bisa, nanti dicek. Oh gitu dok. Iya. berarti Dicek tuh artinya kan anak bisa bicara paling gampang adalah karena mendengar. Jangan-jangan ada gangguan pendengaran. Oke. Karena seringkali speech delay itu dianggapnya belum bisa bicara kalimat utuh gitu loh dok. Jadi kadang orang tua nunggu dulu nih sampai nanti gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari tahapannya, ketika udah ada yang miss itu berarti bisa langsung dicek begitu. Betul, dicek dan segera diintervensi. Apakah hanya perlu stimulasi atau perlu intervensi? Kenapa? Karena setiap tahapan anak ini kan waktu nggak bisa diputar lagi ya. Kalau udah terlanjur nih, umurnya udah 2 tahun, 1 kata aja belum. Kalau 1 kata belum, nggak mungkin dong bisa bicara kalimat. Semakin lama kita intervensi, ya semakin banyak PR-nya. Nah itu akan mengganggu yang lain. Sayang, waktu terbuang kan. Jadi kalau ketika memang kita curiga, kayaknya telat nggak ya, nggak yakin nih, mending dicek. Jangan ditunggu. Iya, karena kan udah ada milestone-nya ya, udah ada tahapan pencapaian yang seharusnya. Jadi kalau nanya ini speech delay nggak, ya tergantung usianya, usia berapa, sesuai nggak dengan yang seharusnya. Oke, karena kalau misalkan sudah lambat pasti nanti penanganannya juga akan semakin repot ya untuk lebih lama, betul. Lebih banyak biayanya. Oke dok, saya pengen balik lagi sedikit ke masalah nutrisi tadi. Saya sendiri sebagai seorang ibu ya, kadang cukup pusing sama anak karena ada fase-fase anak itu mau makan, tapi juga ada fase mereka nggak mau makan karena ya banyak ya faktornya, misalkan tumbuh gigi atau kadang perut sedang nggak enak segala macam. Nah dok, ada nggak sih tips untuk ibu-ibu supaya anak itu tetap bisa
terpenuhi apapun mereka kondisinya, entah lagi tumbuh gigi, entah lagi batuk pilek, kadang kan mereka suka susah makan. Nah, itu kadang kita khawatir banget mereka nggak mau makan sehari aja itu udah panik gitu dok. Iya, sebetulnya anak nggak mau makan tergantung penyebabnya ya. Tapi kalau memang baru sakit biasanya wajar nggak mau makan, tapi nggak boleh lama-lama. Nah itu memang salah satunya kita bisa berikan vitamin. Vitamin contoh seperti vitamin D itu untuk daya tahan tubuh. Kalau untuk nafsu makan ya beberapa bisa diberikan. Itu bisa membooster yang mengandung contoh temulawak, kemudian apa tadi yang saya bilang tadi rumput laut itu bisa membantu menaikkan nafsu makan. Nah itu boleh karena nggak ada harmnya. Oke, karena juga herbal pasti lebih bisa diserap oleh tubuh. Madu itu juga boleh, artinya boleh diberikan. Itu supaya membantu anak juga bisa kembali minat makannya gitu ya dokter. Oke. Kalau misalkan makanan-makanan yang cepat saji itu gimana dok diberikan ke anak? Cepat saji yang seperti fast food sebaiknya enggak. Kenapa? Karena kadar gula dan garamnya cukup tinggi. Jadi tidak disarankan. Kalau bisa real food ya, terutama di 2 tahun pertama nih. Kan sering nih, setahun kan udah boleh nih makan keluarga. Betul. Apa aja boleh? Ya boleh, tapi pilih-pilih. Jangan kasih yang pedas-pedas gitu ya, ikan asin. Oke. Karena kan kadang sekarang orang tua itu sibuk segala macam. Jadi kadang kita pengennya yang cepet gitu loh dok. Jadi kadang, dan sekarang banyak banget dok produsen makanan-makanan itu kan mudah didapatkan. Kita ke supermarket buka kulkas itu udah banyak banget makanan yang tinggal hap gitu. Padahal itu belum tentu baik ya dok untuk anak. Iya, kalau bisa real food tuh masak ya. Ya kalau repot kan itu bisa dimasukin freezer, simpan dalam suhu kurang dari 5 derajat kan masih bisa dipanaskan lagi. Yang penting makannya benar-benar terolah dengan baik ya dok. Betul. Dan nggak banyak campuran berarti ya, karena kalau ya perasa-perasanya itu yang sebaiknya jangan terlalu banyak digunakan pada di bawah 2 tahun. Oke. Apakah konsumsi ultra processed food atau fast food itu bisa berpengaruh terhadap kecerdasan dok? Tidak secara langsung ya. Jadi yang tidak diperbolehkan yang makanan cepat saji kan karena kadar gula dan garamnya yang nggak bisa kita takar. Efek jangka panjangnya itu yang nggak bagus. Dan kalau anak sudah merasa rasanya terlalu enak, kadang picky eater. Oh iya betul. Nah itu yang harus dipikirkan. Udah enak jajan, masa ya nggak doyan. Karena kan kuat banget ya rasanya kalau dari makanan-makanan seperti itu. Oke. Berarti yang dikhawatirkan memang karena kadar gula dan garamnya tinggi sehingga mungkin nanti ke penyakit-penyakit lain ya dok. Oke. Sekarang kita mau ke segmen selanjutnya. Ini adalah segmen mitos atau fakta seputar tumbuh kembang anak. Nanti ada beberapa pernyataan, nanti dokter bisa memberikan jawaban kira-kira dia mitos, fakta, atau setengah fakta, setengah mitos gitu dok. Oke, yang pertama, anak yang lagi atau sering demam itu tandanya mau pintar atau otaknya sedang berkembang. Mitos ya, karena apa? Demam itu merupakan suatu usaha tubuh untuk merespon ketika ada sesuatu benda asing. Contoh misalnya dia sedang sakit nih, bentuknya demam, dikelola tubuh membentuk suatu respon menjadi demam. Jadi bukan tambah pintar ya, mitos. Kebetulan mungkin yang tadinya anaknya lemes jadi jalan itu juga bisa, tapi tidak itu bukan. Karena itu hal yang umum banget, sering banget dengar kalau lagi demam kadang nggak apa-apa nanti mau pintar, padahal justru tubuh sedang melawan sesuatu. Iya. Oke, yang kedua, anak yang aktif dan nggak bisa diam itu pasti hiperaktif. Tidak, mitos. Ya, karena apa? Anak aktif dengan hiperaktif itu beda. Anak aktif menandakan dia anak sehat. Anak sehat kan aktif. Tapi kalau hiperaktif dia berlebihan. Nah, kalau berlebihan ya tidak normal. Itu berbeda, 2 konteks yang berbeda. Dan hiperaktif berarti kalau mau tahu beneran hiperaktif harus cek juga ya. Nggak bisa. Kok aktif banget. Jadi kalau kriteria hiperaktif dia sangat berlebihan aktivitasnya pada 2 kondisi, 2 tempat yang berbeda. Itu kriteria hiperaktif. Tapi kan kadang aktif lari terus. Tapi kalau di rumah cuma diem ya itu wajar. Namanya anak aktif. Oke. Terus anak harus diajarkan membaca
sejak usia balita biar cepet pintar? Ya, sebetulnya ini setengah fakta setengah mitos ya. Oke. Karena ketika kita menstimulasi anak pada usia yang seharusnya ya, artinya di 2 tahun, 2,5, ketika memang anaknya udah mampu, boleh diajarkan. Justru itu bisa meningkatkan kecerdasan matematika, tetapi bukan dipaksa. Artinya Oke. anaknya tetap kita melihat kemampuan anak. Oke, selanjutnya dok, anak kurus atau tidak gemuk pasti tidak sehat atau kurang gizi. Nah, Mitos ya, anak Oke. kurus ya belum tentu tidak apa tadi ya tadi Tidak sehat. tidak sehat, nggak selalu ya, kadang sehat secara fisik, oke. tapi pertumbuhan ya tadi aspeknya pertumbuhan dan perkembangan, jadi ya nggak selalu ya. Jadi tetap harus dicek secara menyeluruh Iya, ya, nggak bisa betul. hanya dari satu Apakah faktor hanya kurus saja. karena dia tinggi? Kan bisa aja tingginya di atas rata-rata, beratnya dia normal, jadi dia terlihat kurus, tapi bukan berarti dia gizi kurang. Oke. Oke, sekarang kita juga ini dok punya pertanyaan dari beberapa bunda-bunda di rumah. Akan saya bacakan beberapa pertanyaan, nanti dokter bisa menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama ada dari Bunda Rina. Pertanyaannya adalah, kenapa di usia 2 tahun ke atas anak masih sulit bicara? Apakah berarti itu speech delay? Gitu. Ada juga pertanyaan yang sama di anak yang usianya sudah 5 tahun. Dokter silakan dijawab. Yang tentang speech delay ya, yang tadi kan udah kita bahas sedikit ya di awal. Jadi kalau umur 2 tahun kan harusnya sudah bisa bicara sebagian dimengerti. Artinya paling tidak bisa kombinasi kata. Kombinasi kata tuh contohnya mama, maem, mau apa, itu kombinasi. Harus bisa. Kalau belum bisa gimana? Ya warning speech delay. Penyebabnya apa? Ya banyak. Cari dulu penyebabnya. Namanya speech delay, keterlambatan bicara itu terbagi 2, reseptif, ekspresif. Reseptif artinya ketika dia keterlambatan bicaranya reseptif, disuruh nggak ngerti. Nah kalau disuruh nggak ngerti, jangan-jangan ada masalah IQ, ada masalah dia memang gangguan perkembangan. Contohnya apa? ADHD, autis. Kalau ternyata dia nggak ada reseptif, diperintah ngerti kok dok, tapi nggak bisa ngomong, berarti dia keterlambatan bicara yang ekspresif. Nah kalau ekspresif penyebabnya banyak nih, kurang stimulasi, familial speech delay. Kemudian apakah memang di rumah 2 bahasa jadi anaknya bingung? Ya itu harus dicari dulu keterlambatannya seberapa. Kalau memang udah terlambat sambil kita lacak, segeralah terapi. Apalagi kalau usianya 2 tahun ini berarti harus udah kombinasi kata ya dok. Iya betul. Berarti minimal subjek predikat gitu ya. Ya Ibu 2 kata lah gitu ya. Mau maem. Oke. Kalau 5 tahun ya usianya otomatis lebih ya, 5 tahun kan setara anak TK ya. Betul. TK kemampuan bahasanya biasanya sudah warna kanan kiri tangan sudah tahu, itu harus sudah sesuai. Kalau belum gimana? Ya harus diintervensi segera. Berarti harus aware ya dokter ya, kalau Betul. misalkan sudah ada tanda-tanda ini harus segera dicek ke dokter Ya. gitu untuk tahu pasti apakah memang speech delay atau tidak gitu. Oke, pertanyaan kedua ada dari Bunda Ninik. Soal jumlah gigi yang tumbuh itu bagaimana ya dok? Kalau dirasa masih kurang giginya itu harus bagaimana? Ya, gigi tergantung usianya ya. Ini usia berapa kan nggak disebutin ya. Jadi yang terpenting sampai umur 15 bulan itu harus muncul 1 gigi paling tidak. Kalau belum muncul gimana? Berikan vitamin, contohnya kalsium. Itu bisa diberikan. Vitamin D, zat besi itu juga bisa membantu. Kalau belum keluar lagi gimana? Berarti harus ke dokter gigi anak. Oke. Jadi dicek. Karena kadang ada dok anak yang 4 bulan giginya udah tumbuh nih 2. Betul. Nah tapi terus juga memang ada anak yang udah lewat 1 tahun baru tumbuh gigi. Itu Ya, memang wajar ya dok? wajar, perbedaan betul. itu? Kan tergantung dari asupan. Oh gitu. Asupan dari hamil atau? Hamil pengaruh, makan anak juga pengaruh. Berarti beda itu nggak apa-apa, tapi ada batas usianya gitu. Betul. Ya dok. Di usia 14 bulan tadi minimal harus muncul 1 gitu. Oke, terus kemudian pertanyaan terakhir, anak dirasa susah menangkap pelajaran atau susah fokus belajar. Gimana nih tanggapannya dokter?
susah menangkap pelajaran itu apakah pelajaran tertentu atau seluruhnya. Nah, yang harus kita cari tahu dulu. Kalau memang seluruhnya sulit, kembali lagi apakah kecerdasannya memang normal. Kalau kecerdasannya tidak normal, kita paksakan dia di normal, anaknya tertekan dan itu tidak bisa diikuti. Jadi ketika anak sudah ada keluhan dari gurunya atau dari anaknya sendiri merasa sulit, segera cari pertolongan. Kalau ini kan sebenarnya pertanyaannya fokus belajar. Ya. Berarti kayaknya anaknya udah di usia SD ya, sekolah, iya betul. Kalau kurang nggak bisa fokus belajar, apakah nggak ada gangguan mata? Apakah nggak? Karena sering kan nggak bisa fokus karena penglihatannya kurang jelas, atau memang dirasa sulit sekali konsentrasi karena contoh ada yang namanya disleksia, kesulitan untuk membaca. Nah itu yang ya fokus belajar dicek. Oke. Tadi kan kita juga ngomongin soal 1000 hari pertama yang asupan dan nutrisi itu sangat penting untuk perkembangan anak. Nah, untuk di kasus yang seperti ini, Dok, usianya udah usia sekolah nih. Kan anak-anak tuh sampai 12 tahun kelas 6 SD berarti ya. Betul. Nah, kalau misalkan udah terlanjur nih anaknya udah di usia sekolah, udah masuk sekolah belajar, loh ternyata kok kelihatannya anaknya kurang perkembangan kognitifnya, mungkin susah fokus, terus kemudian prestasi akademiknya juga nurun. Nah ini masih bisa dikejar nggak sih, Dok, sebetulnya? Bisa vitamin optimalkan. Kemudian kalau memang anaknya kurang fokus, apakah hanya tidak fokus melihat atau dia masih jalan terus? Kan ada tuh nggak fokus karena jalan terus. Terapi salah satunya dengan okupasi. Oke, berarti tetap masih bisa dikejar dengan nutrisi dan stimulasi. Betul. Meskipun anaknya sudah sekolah gitu ya. Karena kadang seringkali anak itu dilabeli aja langsung, nggak bisa, ini memang nggak pinter gitu. Padahal belum tentu nggak pinter ya, bisa jadi karena memang nutrisinya belum terpenuhi. Terus kemudian stimulasinya juga kurang gitu. Sering juga kejadian anemia. Anaknya juga jadi pusing, lemes, nggak konsentrasi, nggak itu fokus sering, itu tadi ya betul. belajar. Jadi harus dicari apakah hanya karena anaknya yang salah atau sebenarnya orang tuanya yang kurang aware. Atau sebenarnya juga ada sesuatu ya dalam tubuhnya ya, bisa jadi karena anemia segala macam. Karena sering anaknya aja yang disalahin, nggak mau belajar, malas rajin, gitu ya. betul, dibilang malas. Mungkin dia memang HB-nya rendah, jadi kurang konsentrasi, lemes gitu ya, Dok, ngantuk di sekolah. Oke, karena makanya kan vitamin penting banget tuh untuk menunjang itu semua ya. Karena kadang dari makanan mungkin belum mencukupi ya. Iya, betul. Apalagi anak usia sekolah juga kan kadang senangnya berkegiatan di luar, main segala macam, sama makan udah kurang minat gitu. Betul. Oke. Kita sudah di penghujung acara, Dokter. Nggak kerasa ngobrol-ngobrolnya udah hampir 1 jam. Catatan saya udah banyak banget ini untuk dipraktekkan. Terima kasih banyak Dokter Kurnia atas kesediaan waktunya untuk ngobrol bareng bunda-bunda, dan terima kasih. Closing statement. Ada closing statement dulu? Ya, Dokter. jadi untuk bunda-bunda semua, pokoknya harus semangat dalam memaksimalkan anak untuk pertumbuhan perkembangan sehingga kognitif anak itu meningkat. Tidak hanya dengan stimulasi, nutrisi, lengkapi vitamin. Jadi semua bisa teroptimalisasi, jadi anak kita ya bisa tumbuh dengan sangat baik, seoptimal mungkin. Oke. Udah. Terima kasih, Dokter. Terima kasih.